Sobat Guru dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Putri Yuliana Bani, guru dari SMP Negeri 7 Amabe Veto Timur, seorang calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kupang. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid di kelas. Dalam prakteknya, guru akan memberikan materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan memperhatikan beberapa aspek berikut, yaitu yang pertama, guru harus mendefinisikan tujuan pembelajaran secara jelas. Yang kedua, guru dapat merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, guru mampu menciptakan lingkungan yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, guru dapat memanajemen kelas secara efektif. Dan yang terakhir, guru melakukan penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid apabila guru dapat menganalisis kebutuhan murid, dan dari hasil analisis ini dapat digunakan sebagai acuan untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, dalam bukunya, kebutuhan murid terdiri atas 3, yaitu yang pertama, kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Yang kedua adalah minat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri, sehingga dapat membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar sendiri mengacu pada cara-cara terbaik dan menyenangkan kita sebagai individu untuk belajar. Dengan guru memiliki kesadaran akan kebutuhan anak, guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Guru juga dapat mengetahui kebutuhan murid dengan beberapa cara, antara lain dengan mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal murid, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, dan yang terakhir menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif. Setelah guru menganalisis dan mengetahui kebutuhan murid, maka guru dapat merancang praktek pembelajaran diferensiasi dengan menggunakan 1, 2, atau 3 strategi berikut. Strategi yang pertama adalah diferensiasi konten. Dalam diferensiasi konten, guru dapat menyiapkan berbagai konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi ajar, seperti video, gambar, diagram, carta, alat peraga, dan sebagainya. Strategi diferensiasi yang berikut adalah diferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses, guru dapat merancang beberapa proses pembelajaran seperti diskusi kelompok, belajar individu, presentasi, berbagi komentar dengan kelompok lain, dan sebagainya. Strategi yang terakhir adalah diferensiasi produk. Dalam diferensiasi produk, guru dapat memberikan kebebasan pada murid untuk berkreasi menghasilkan tugasnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi produk yang dihasilkan sebuah tugas dapat berupa video, rekaman audio, narasi, gambar, mind map, dan sebagainya. Dengan strategi yang dirancang oleh guru bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan murid, sehingga murid dapat mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya, serta murid dapat merasa nyaman dan aman dalam mengikuti proses pembelajaran. Di dalam modul 1.1, kita telah mempelajari bahwa anak terlahir dengan karakter dan kodrat alamnya masing-masing. Jadi dalam pembelajaran diferensiasi,
Guru dapat merancang praktek pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memiliki nilai dan peran seorang guru penggerak, yaitu harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, sehingga dapat merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, maka sejalan dengan peran guru untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu misi atau strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak. Bila dalam kelas sudah memiliki kesepakatan kelas, maka pembelajaran diferensiasi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang diyakini oleh warga kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam koneksi antar materi modul 2.1. Salam dan bahagia.